Di sebuah negeri yang diselimuti kabut, kehormatan dan pedang adalah napas kehidupan. Di sanalah lahir seorang samurai yang namanya tak pernah benar-benar mati. Namanya Miyamoto Musashi. Sebagian bilang dia manusia, sebagian lagi percaya dia legenda yang lahir dari kehampaan. Tapi satu hal pasti, setiap pedang yang dihunus dengan hati masih bergetar oleh bayangannya. Legenda ini dimulai bukan dari kemenangan, tapi dari kehilangan. Dan dari rasa kehilangan itu, lahir tekad yang tak bisa dipatahkan. Inilah kisah tentang perjalanan seorang manusia menuju kebijaksanaan. Dan tentang bagaimana, dalam sunyi, lahir samurai yang tak pernah mati. Musashi lahir tahun 1584 di desa kecil bernama Miyamoto. Ayahnya seorang ahli pedang, keras dan dingin seperti baja yang ditempanya. Ibunya meninggal saat ia masih bayi, meninggalkan kesunyian di hatinya. Dari kecil, Musashi hidup di antara besi, darah dan kehormatan. Saat anak-anak lain bermain, ia berlatih mengayunkan pedang kayu. Saat orang tidur, ia menatap bulan bertanya, apa arti kemenangan? Di usia 13 tahun, ia menantang samurai dewasa untuk duel. Dan dengan keberanian luar biasa, ia menang. Bukan karena kekuatan, tapi tekad. Sejak hari itu, anak liar dari Miyamoto menjadi nama yang ditakuti. Ia mulai berkelana mencari lawan, bukan untuk membunuh, tapi untuk belajar. Karena bagi Musashi, setiap duel adalah cermin untuk melihat dirinya sendiri. Ia bertarung dengan kayu, melawan pedang sebaja, dan tetap menang. Keberaniannya tumbuh, tapi begitu pula kesepiannya. Musashi mulai menyadari bahwa kekuatan tanpa arah adalah kehampaan. Dan dari kehampaan itu, ia mulai mencari arti sejati dari seorang samurai. Tahun 1600, Jepang terbakar oleh perang besar Sekigahara. Musashi muda terjun ke medan perang membawa pedang tanpa tuan. Ia tidak berjuang untuk raja, tapi untuk menemukan makna keberanian. Di tengah hujan panah, Musashi berdiri sendirian di antara mayat dan lumpur. Ia bertahan, tapi menyadari bahwa kemenangan di medan perang hanyalah ilusi. Ketika perang usai, dunia berubah. Samurai tanpa tuan disebut Ronin. Musashi menjadi pengembara. Tak punya tuan, tak punya rumah. Namun di matanya masih menyala api tekad. Ia mulai menulis filosofi sendiri. Kebenaran ditemukan dalam pengalaman. Musashi belajar dari alam, dari air, dari batu dan angin. Ia berlatih bukan hanya fisik, tapi jiwa dan pikiran. Ia tahu, musuh sejati bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Perjalanannya membawanya ke duel terbesar dalam hidupnya. Sebuah duel yang akan dikenang selama 100 tahun. Sungai Funajima menjadi saksi bahwa legenda sejati telah lahir. Hari itu, langit mendung. Ribuan orang menonton dari kejauhan. Lawannya, Sasaki Kojiro, sang burung walet pembunuh. Kojiro berdiri anggun, dengan pedang panjang berkilau seperti bulan. Tapi, Musashi datang terlambat, dengan pakaian compang-camping. Ia hanya membawa pedang dari kayu, namun matanya tajam seperti baja. Kojiro marah, merasa dihina, tapi Musashi hanya tersenyum. Dalam satu hembusan angin, mereka saling menyerang. Satu langkah, satu ayunan, satu detak jantung yang membeku. Dan tok! Pedang kayu Musashi menghantam tepat di kepala lawan. Kojiro tumbang. Dunia terdiam. Satu pukulan. Satu takdir. Satu nama yang abadi. Musashi memenangkan duel abadi. Bukan dengan pedang,
tapi dengan pikiran. Setelah ratusan duel, Musashi berhenti bertarung. Ia naik ke gunung, membawa pena dan kuas, bukan pedang. Jika ingin memahami pedang, katanya, pelajarilah air dan angin. Musashi mulai melukis, menulis, dan bermeditasi dalam sunyi. Ia belajar bahwa seni dan pedang berasal dari sumber yang sama. Di Gua Regando, tubuhnya mulai rapuh, tapi jiwanya makin tajam. Dalam sepi, ia menulis kitab terakhirnya, Go-rin-no-sho, 5 cincin. 5 elemen, bumi, air, api, angin, dan kehampaan. Kitab itu bukan hanya tentang bertarung, tapi tentang hidup. Tentang memahami perubahan dan keseimbangan dalam diri. Tentang bagaimana baja bisa lembut seperti air. Dan bagaimana manusia bisa kuat tanpa menjadi kejam. Musashi menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kemenangan. Ia menyadari semua duel hanyalah perjalanan menuju diri sejati. Pertarungan terbesarnya bukan dengan orang lain, tapi dengan egonya sendiri. Di akhir hidupnya, Musashi duduk bersila menghadap cahaya pagi. Pedang kayu di pangkuannya seolah menjadi bagian dari dirinya. Ia berkata pelan, "Aku telah menebas semua bayangan dalam diriku." Ia menutup mata dengan damai seakan menyatu dengan alam. Tapi ketika matahari pertama menembus gua, bayangannya masih berdiri. Orang bilang, ruh Musashi tak pergi. Ia hanya berubah menjadi cahaya. Cahaya yang menuntun mereka yang mencari kebijaksanaan sejati. Legenda itu terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musashi tak lagi dikenal sebagai pembunuh, tapi sebagai guru kehidupan. Pedangnya kini tanpa bilah, hanya makna yang tajam. Karena samurai sejati tidak berjuang untuk menang, tapi untuk memahami. Musashi tak pergi, tapi ia meninggalkan jalan bagi siapapun yang mencari diri. Dan setiap kali seseorang menatap ke dalam dirinya, roh itu kembali. Roh samurai yang tak pernah mati. Roh yang hidup dalam keberanian dan kebijaksanaan. Dunia telah berubah, pedang disarungkan, tapi ajaran Musashi tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa kekalahan bisa lebih berarti daripada kemenangan. Bahwa musuh sejati bukan di luar, tapi di dalam hati kita sendiri. Dan bahwa hidup adalah duel panjang melawan ketakutan kita sendiri. Musashi menunjukkan keberanian sejati adalah mengenali diri sendiri. Pedangnya telah diam, tapi kebijaksanaannya terus berbicara. Setiap orang yang menempuh jalan kebenaran adalah murid Musashi. Pedang bisa berkarat, tapi kebijaksanaan tak akan mati. Dan legenda itu pun menutup matanya dalam abadi.